الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ثم إلى روح جميع مشايخنا خصوصا رمي عبد الله فتاح وقسم الكريم وأبشر عبد الله بن عبدون وعبد المشي بن طه حداد والحبيب علي بن سالم علي دروس وعلى ما نواه نوينا وعلى ما عزمنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, Ingrau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiru rahimahullah ta'ala nafa'na bihi. Amin. Wa 'alal ladina la yutiqunahu likibrin aw maradin la yurja Likibarin aw maradin la yurja bur'uhu fidyatun hiya tu'amu miskinin ay qadru ma ya'kuluhu fi yaumihi wa huwa muddun min ghalibi qutil baladi likulli yaumin wa fi qira'atin fi idafati fidyatun wa hiya lil bayani wa qila la ghayra muqaddaratin wa kanu mukhayyirina fi sadril Mukhayyarin wa kanu mukhayyirina fi sadril islami baina sawmi wal fidyati thumma nusikha bita'yin disawmi biqaulihi faman syahida minkum asyhara falyasumhu qala Ibnu Abbas illa alhamilu Hamilah illa alhamila wal Murdi'ah idza aftarata khaufan 'alal waladi fa innaha baqiyatun bila naskhin fi haqqihima. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iri salihin fid dharain amin. Ila anggal wa 'alal ladzina la yutiqunahu likibarin. Baik, ini pembahasan minggu lalu itu bahwasannya barang siapa orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan lantas ia maridon, sakit ya, au ala safarin atau dalam keadaan safar, musafir, fa'iddatun min ayamin ukhor, maka dia boleh membatalkan puasanya asalkan dia menghitung berapa hari yang sudah dibatalkan dalam rukhsahnya itu, lalu ditunda, diqadha di hari-hari yang lain. Nah, dan bukan hanya bagi dua jenis orang ini aja, tapi ada jenis-jenis yang lain juga daripada orang-orang yang diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Siapa mereka? 'Alal ladzina la yutiqunahu, yaitu atas orang-orang yang la yutiqunahu, yang tidak mampu untuk berpuasa. Tidak mampunya atas dasar apa? Likibarin, atas dasar kibar, atas dasar tua, faktor usia. Nah, atas dasar faktor usia tidak mampu untuk berpuasa penuh, maka diperbolehkan tidak berpuasa, nanti diganti dengan fidyah ya. Atau marad, sakit, maka entar diganti dengan fidyah. Sakit yang bagaimana? La yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan sembuhnya, yang kemungkinan sembuhnya itu kecil. Ada penyakit namanya leukemia, ada penyakit namanya kanker misalnya, kemungkinan sembuhnya kecil, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan mengkonsumsi obat yang sudah ditetapkan. Tetapi nanti mereka itu menggodoknya dengan apa? Dengan fidyah. Bukan karena engkau tidak berpuasa di Ramadan, nanti di luar Ramadan kalian tetap wajib untuk berpuasa. Lawang puasanya tidak bisa gitu, nggak bisa berpuasa, maka menggantikannya dengan fidyah. Bagaimana fidyah itu? Fidyatun ta'amu miskin ya, dengan memberikan fidyah. Fidyah itu berupa ta'amu miskin, memberi makan orang miskin ya. Satu miskinnya kadarnya adalah satu mud ya. Satu orang miskinnya kadarnya adalah satu mud. Baik.
it'amu miskin. Ya, ini apa namanya? Sedikit ana jelaskan tentang orang-orang itu yang wajib untuk membayar fidyah ya. Kalau yang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mencantumkan ada 2 jenis. Yang pertama, siapa? Orang tua. Orang tua renta yang tidak mampu, ya. Yang tidak mampu untuk berpuasa dan orang sakit parah. Naam. Ini pertama, mereka itu diwajibkan untuk membayar fidyah. Fidyahnya itu adalah 1 mud setiap orang miskin. Berapa kali? Nah itu sesuai dengan jumlah harinya. Kalau misalnya full 30 hari tidak berpuasa, maka dia mengeluarkan 1 harinya 1 mud, berarti 1 kali 30. Berapa? Berapa 1 kali 30? 30, nggak usah bingung. 30. Nah, 1 kali 30 mengeluarkan 30 mud. 30 mud. Nah, tamam. Baik. Dan tidak ada tuntutan untuk mengqadha puasanya karena memang nggak mampu untuk berpuasa, dan begitu juga orang yang sakit parah. Nah, kalau ukuran mud itu berapa? 1 mudnya itu kurang lebih 675 gram atau 6,75 ons. 1 mudnya 675 gram atau 6,75 ons. Dilebihkan lebih baik. Ya 7 ons gitu. Enggak banyak kok, enggak banyak. Orang zakat itu berapa gram? Hah? Iya 4 biasanya, 3,5 4. Nah. Baik. Sudah ya? Dan bagaimana cara membaginya? Cara membaginya adalah misalnya kayak tadi 30 hari, 30 mud. Berarti 30 mud itu dibagi. Per orang dapat 1 mud enggak apa-apa. Atau misalnya satu fakir miskin langsung mendapatkan 30 mud juga enggak apa-apa. Paham ya? Boleh 1 orang 1 mud, boleh. Misalnya fakir miskinnya membawahi banyak orang misalnya. Nah. Berarti ini patokannya enggak 60 orang gitu ya? Seingat anak 60 orang ini buat orang kafarot. Nah. Iya. Nah, buat kafarat baru 60 orang. Ini pokoknya sesuai dengan harinya dia bolong. Tapi batas minimal 1 orang itu 1 mud. Kalau misalnya mau dijamak 30 mud di 1 orang juga nggak apa-apa. Atau dibagi 30 orang pun juga tidak apa-apa. Nah, apakah boleh fidyah dengan uang? Nah, dalam 4 madhab tidak diperbolehkan fidyah menggunakan uang. Taib, kecuali di madhab Hanafiyah ada pendapat yang memperbolehkan. Ya sebagaimana zakat. Sebagaimana zakat dalam madhab Hanafi juga ada memperbolehkan. Naam. Tapi tetap mu'tamadnya madhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Wajib untuk menggunakan beras. Taib. Ala kulli hal. Naam. Kalau misalkan di negaranya beras itu jarang tapi yang sering gandum. Ya kan tergantung itu. Patokannya kutul balad. Biasa sagu kasih sagu, biasa beras kasih beras. Biasa roti atau gandum kasih gandum. Nah, kalau di Yaman itu beras. Tetap patokannya beras. Walaupun
lebih sering makan rotinya daripada beras. Dan boleh memberikan yang levelnya lebih tinggi daripada standarnya. Dan boleh memberikan level lebih tinggi daripada standarnya. Contoh kayak apa? Kayak Indonesia ini kan pakai beras, tapi kita mau ngasih gandum itu boleh, karena level gandum lebih tinggi daripada beras. Nggak boleh lebih rendah, kayak jagung. Nggak boleh. Atau misalnya ada suatu negara di Nigeria misalnya terbiasa makannya jagung, makanan pokoknya itu jagung. Kita kasih beras boleh. Atau kita kasih gandum boleh. Itu ada tahapannya, ada 20 tahapan. Nah, 20 level ini sampai kacang-kacangan sampai ada. Apa sih ada singkatannya, lupa tapi perlu murajaah lagi. Ala kulli hal seperti itu. Tu'amu miskin ay qadru ma ya'kuluhu fi yaumihi, sekadar apa yang dia bisa makan di hari itu juga. Tamam. Wa huwa muddun min ghalibi qutil balad, itu takarannya 1 mud. Nah. Wa kanu mukhayyarina fi sadril Islam baina shaumi wal fidyah. Dahulu pada permulaan agama Islam itu syariatnya adalah suruh milih antara puasa atau bayar fidyah. Kecuali katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, kecuali al-hamil wal murdi, kecuali orang hamil dan murdi. Orang hamil yang sedang hamil, wal murdi itu sedang menyusui. Idza aftarata khaufan 'alal walad. Kalau mereka berdua tidak berpuasa karena takut akan anaknya gitu. Kalau saya puasa nanti anak saya bagaimana gitu. Nah, sebagaimana tabel fidyah yang sudah ma'ruf ya di kalangan kalian, ada golongan orang yang wajib puasa aja tanpa qadha, wajib puasa aja tanpa fidyah, ada yang fidyah aja tanpa qadha. Nah, dan seterusnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Amin. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli alaihi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi bi ulumihi bi ulumikum wa bi ulumi sa'ir salihin fi darain amin. Ila anggal babun fi fadli siwak wa khisalil fitrah. Bab tentang keutamaan bersiwak dan khisal. Khisal itu sifat-sifat fitrah yang suci. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laula an asyqa ala ummati, kalau bukan karena an asyqa, aku takut memberatkan, ala ummati, terhadap umatku, au ala nas, atau terhadap manusia secara umumnya, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah, maka pasti, lamnya ini lamu taukid, pasti aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan dengan setiap sholat. Ya, ini siwak namanya, kalau nggak kenal. Ini namanya siwak. Atau bahasa Arabnya itu miswak. Bahasa Arabnya miswak. Siwak itu tata cara menggunakannya, namanya miswak. Atau siwak ala kulli hal. Nah,
Yang menunjukkan kalau Rasulullah SAW benar-benar memperhatikan yang namanya siwak. Makanya setiap ada hadis rakaatani bis siwak khairun min sab'ina rakaah bighairi siwak. Ya. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat. 70 rakaat. Lah kalau dalam Ramadan otomatis dilipat gandakan yang lebih. Ya, tapi ingat dengan tata cara yang sempat ana jelaskan waktu itu. Naam. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW idza qama minal laili yashusu fahu bis-siwak. Rasulullah SAW apabila bangun tengah malam, beliau yasus itu adalku, beliau memijit bibir beliau dengan siwak. Naam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu. Kami dulu nu'iddu menyiapkan untuk Rasulullah SAW siwaknya beliau, wa tahurahu, dan hal yang beliau gunakan untuk bersuci, ya air, ya anduk dan sejenisnya. Fa yab'atsuhu Allahu ma syaa an yab'atsahu minal lail. Fa yatasawwaku wa yatawaddau wa yusalli. Fa yab'atsuhu Allahu ma syaa an yab'atsahu minal lail. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atas kehendak Allah, ya, untuk bangun daripada malam hari. Wa fayatasawwaq, lantas Rasulullah SAW bersiwak, wa yatawaddo, lalu berwudu, lalu salat, ya, bersiwak sebelum salat, bersiwak sebelum takbir, bersiwak, ya, banyak waktu yang disunahkan untuk bersiwak. Bahkan fadilahnya siwak itu sendiri ada sampai 100 lebih fadilahnya bersiwak. Ada dalam kitab apa? Ana lupa, ya Allah. Ada kitab bahas tentang fadilahnya bersiwak. Ada ratusan fadilahnya. Naam. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsartu alaikum fis siwak, rawahu Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsartu alaikum, saya memperbanyak daripada kalian. Maksudnya saya memperbanyak anjuran kepada kalian fis siwak, dalam bersiwak. Lanjut. Syuf, ini Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah ditanya, ya, apa yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW ketika mulai masuk rumah? Dijawab bersiwak. Rasulullah mau masuk rumah aja bersiwak, ya, siwakan. Nah, apa kalamnya Sayyidina Ali? Kalamnya Sayyidina Ali yang apa namanya? Ghirah, cemburu dengan siwak itu. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau pernah cemburu dengan Sayyidah, siapa istri beliau? Sayyidah Aisyah putri Nabi SAW. Sayyidah Aisyah atau dengan Sayyidah Fatimah Sayyidina Ali itu? Sayyidina Ali. Ayo, istri Sayyidina Ali siapa? Sayyidah Aisyah atau Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Lah para habaib ini nyambungnya ke Sayyidah Fatimah, bukan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu istrinya Nabi. Istrinya Nabi paling muda itu Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Fatimah itu putrinya Nabi Muhammad SAW. Dinikahi sama Sayyidina Ali. Taib. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib cemburu dengan Sayyidah Aisyah. Cemburunya dengan apa? Cemburunya bukan dengan makhluknya Allah. Siapa namanya? Sayyidina Ali. Tapi cemburunya adalah dengan siwak. Live. Suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau datang dari luar, ya. Habis itu beliau melihat Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha
dalam keadaan bersiwak. Ya, beliau bersiwak. Taib. Lantas apa yang diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini ajib. Perlu kita contoh ya. Jadi cemburunya dengan siwak. Kalau orang-orang lain, suami-suami lain cemburunya dengan makhluknya Allah, dengan manusia, tapi karena beliau faham Sayyidah Fatimah itu gak mungkin gampang dengan manusia lain, jadi gak bakal cemburu dengan itu. Cemburunya dengan siwak. Apa yang diucapkan sama Sayyidina Ali? Hadzaita ya'udal araki bithagriha ma khifta ya'udal araki araka law kunta min ahli al-qitali qataltuka ma faza minni ya siwaku siwaka. Ya, ini ada di Hasyiah Bajuri. Nanti bisa buka di Hasyiah Bajuri di bab siwak. Ini anak lagi buka Hasyiah Bajuri. Ada di Hasyiah Bajuri bab siwak. Tahu Hasyiah Bajuri ya? Itu syarahnya Fathul Qarib. Syarah Fathul Qarib. Apa diucapkan Sayyidina Ali? Hadzaita ya'udal araki bithagriha. Wahai kayu arak. Ini namanya kayu arak. Hadzaita, engkau telah berhasil menyentuh bithagriha, mulutnya. Ya. Kayu arak kau telah berhasil menyentuh mulutnya Sayyidah Fatimah. Ma khifta ya'udal araki araka? Apakah engkau tidak takut wahai udal arak, wahai kayu arak ini, kalau misalnya aku melihatmu? Kamu kok berani-berani nempel mulutnya istriku sedangkan kamu enggak takut kalau tak lihat gitu. Ma khifta ya'udal araki araka? Lau kunta min ahlil qitali qataltuk. Andai saja kayu arak engkau ini adalah laskar dalam peperangan, ya, orang yang perang, qataltuka, ana bakal bunuh ente gitu. Ma fafza minni ya siwaku siwaka. Tidak ada yang pernah selamat atau sukses atau berhasil melawanku kecuali engkau, siwaka. Ana mau marah, ente berani nyentuh bibir istri ana di hadapan ana tanpa rasa takut, tapi ana nggak bisa balas ente. Jadi cemburunya dengan siwak. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ala kulli hal, masyaallah tabarakallah. Baik. Hada huwa siwak wallahu a'lam bisawab. Baik. Ba'du kitab dakwah. Fil amri kathiratun syahirah. Yang di situ apa? Oh, baik, apa lanjut? Wa kullu ma warada fi fadli ilmi wa ta'allumihi wa fi fadli wa'idi wa tadbiri bal wa fi fadli jihadi fi sabilillahi wal amru bil ma'rufi wa naha 'anil munkari wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari. wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari dakhala wa dakhilun wa mundarijun fi fadli du'ai ila Allah ta'ala wa ila sabilihi fa inna jami'a dzalika min anwa'ihi wa aqsamihi. Baik. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sayyidina salihin fi darin amin. Ila anggal wa ma warada minal ayati wal akhbari wal athari fil amri bid du'ai ila Allah wa ila sabilihi wa fi fadli dzalika kathiratun syahirah. Adapun ayat-ayat dan akhbar, riwayat-riwayat, athar juga sama maknanya riwayat-riwayat. Ada perbedaan antara khabar dan athar itu di pembahasan mustalahul hadis.
fil amri biddu'a, dalam perintah untuk mengajak ilallah. Ad-du'a ini maknanya mengajak ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ila sabilih, kepada jalan menuju Allah. Naam, wa fi fadli dzalika, dan pembahasan tentang keutamaan dakwah tersebut katsiratun syahirah, ada banyak dan populer. Naam. Wa kullu ma warada fi fadli nashril ilmi wa ta'allumih, dan setiap perkara yang hadir dalam membahas keutamaan menyebarkan ilmu wa ta'allumih, dan mempelajari ilmu, wa fi fadlil wa'dhi wa tadhkir, dan dalam keutamaan al-wa'd, memberikan mau'idhah, memberikan peringatan, pengingat, wa tadhkir, reminder sama pengingat, bal wa fi fadlil jihad fi sabilillah, bahkan dalam keutamaan jihad fi sabilillah, wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dakhilun wa mundarijun, dakhilun masuk dalam pembahasan, wa mundarijun dan tergabung fi fadli du'a ilallah, dalam keutamaan berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Faham gak ini maksudnya? Maksudnya adalah nashrul ilm wa ta'alumih, menyebarkan ilmu dan mempelajarinya, dan mau'idhah hasanah, dan mengingatkannya, dan berjihad fisabilillah, itu juga termasuk daripada jenis dakwah ilallah. Ustadz mengajarkan muridnya, itu juga berdakwah ilallah, mengajak kepada Allah. Pengurus merapikan shaf, mengajak anak-anak untuk sholat, itu pun juga masuk dalam dakwah ilallah, ngajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya dakwah itu tidak mudah, pasti ada kendalanya. Naam. Fa inna jami'a dzalika min anwa'ihi wa aqsamih. Maka sesungguhnya jami'a dzalika, semua itu min anwa'ihi, dari jenis-jenisnya dakwah, wa aqsamihi, dan pembagian dakwah. Taib. Lanjut. Hah? Kitab-kitab. Wa man qassara muta'ahhilina tamakkuni minhu fa'innahu dakhala tahta umumil wa'idi al-waradi fi haqqin min kata man ma unzilallahu minal bayyinati wal huda wa fi dzalika wa'idun wa'adabun wafilun. Terus wadamun minallahi balighun. Allah Ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhum la'inun. Yakfi. Wa man qassara 'ani du'a ila Allah, barang siapa yang tidak, qassara itu artinya berbuat ceroboh, tapi di sini maknanya adalah yang tidak mau berdakwah. Makanya kadang ada samihuni ala taksir, mohon maaf atas kecerobohan kami, keteladonan kami, kekurangan kami. Nah, wa man qassara di sini maknanya adalah barang siapa yang tidak mau berdakwah. Qassara 'ani du'a, tidak mau berdakwah ilallah, wa ila dinihi, kepada agamanya Allah, minal muta'ahhilina lahu, daripada golongan orang-orang yang mampu, ahlinya, ma'at tamakuni minhu, beserta kemungkinan untuk melakukan hal tersebut. Jadi orangnya udah mampu, punya ilmu, memungkinkan buat berdakwah, tapi dia nggak mau. Fa innahu dakhilun tahtal umumil wa'idi al-waridi fi haqqi. Fa innahu, maka sesungguhnya dia dakhilun, masuk tahta umumil wa'idi, masuk dalam ancaman, ya, ancaman yang umum dari Allah Subhanahu wa taala fi haqqi, yang turun kepada siapa? Kepada orang yang man katama ma unzilallah, yang menutupi apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal bayyinati wal huda, daripada penjelasan dan hidayah. Wa fi dzalika wa'idun syadid, dalam hal tersebut ada wa'idun syadid, ancaman yang parah, wa adzabun wabil, dan azab yang pedih, wa dzamun minallahi balik, dan benar-benar dzam,
celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Orang-orang tersebut itu ulaika yal'anuhumullah, Allah melaknat mereka. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka pun dilaknat juga oleh orang-orang yang melaknat. Bahkan dalam hadis, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa yang ditanya dalam sebuah ilmu lantas dia tidak mau menjawab, katamahu, menutupnya, dia tahu dan memungkinkan bisa menjawab tapi dia enggak mau jawab karena pelit, maka aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin min nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengekang orang tersebut dengan kekangan dari api neraka. Kekang itu pakai disetir gitu loh. Setirnya kuda itu namanya kekang dengan api neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi jangan sampai kita tidak ada mau niat untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala karena kita mampu gitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke berapa? Baik. Al-haditsul khamisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala syahrul ramadhana ayo betul. Futihat abwabul jannati wa uliqat abwabu jahannama wa sulsilat asyayatinu. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul khamis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan," apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini mengandung banyak maknanya diantaranya benar-benar pintu surganya Allah Subhanahu wa taala dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pintu surga dibuka berarti malaikatnya Allah Subhanahu wa taala turun, lebih banyak daripada biasanya. Makna yang kedua, maknanya adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dikucurkan lebih banyak. Nah, pintu surga dibuka berarti maknanya rahmatnya Allah dikucurkan lebih banyak. Itu makna yang kedua. Jadi pintu-pintu rahmatnya Allah yang dibuka. Faham ya maknanya? Taib. Dia sama kayak, ya udahlah itu. Wa ghuliqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu neraka ditutup. Nah, itu maknanya juga sama, pintu neraka beneran atau maknanya pintu rahmatnya Allah pintu dosanya, pintu murkanya Allah juga ditutup. Wasul silati syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Penjelasan syaitan-syaitan dibelenggu sudah Ana jelasin juga ya, sudah paham? Ya. Hah? Oh belum berarti ya, belum Ana jelasin. Kayak pernah dengar ya, seliweran. Ayo. Makna syaitan dibelenggu itu adalah syaitan beneran dibelenggu. Ada dua pendapat. Yang pertama adalah syaitan beneran dibelenggu. Dan adapun manusia yang melanggar sekarang ini karena mengikuti hawa nafsunya. Jadi dia mengikuti hawa nafsunya. Syaitannya itu adalah dirinya dia sendiri. Jadi ada hawa nafsu, ada syaitan. Selama 11 bulan selain Ramadan, syaitan itu membiasakan manusia tersebut untuk melanggar. Membiasakan manusia tersebut untuk malas ibadah, membiasakan manusia tersebut untuk melawan Allah. Akhirnya pas Ramadan ketika ditinggal sama syaitan, karena udah terbiasa, akhirnya melakukan hal tersebut. Gitu. Jadi salahnya dia sendiri. Syaitannya adalah manusia itu sendiri. Makanya ulama mengatakan puasa satu-satunya ibadah yang mana manusia tidak bisa menyalahkan syaitan. Satu-satunya ibadah yang mana manusia tidak bisa menyalahkan syaitan. Mau tidak mau harus menyalahkan dirinya sendiri. Saya batal puasanya. Saya kok bisa batal puasanya ini gara-gara bisikan syaitan terkutuk. Tidak bisa, karena syaitan dibelenggu. Yang salah adalah dirimu sendiri, karena bisikan dirimu yang terkutuk. Gitu ya. Nah, makna yang kedua itu adalah yang dibelenggu itu adalah pembesaran syaitan. Tetapi syaitan-syaitan yang masih kecil-kecil itu belum dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma ulama lebih condong ke pendapat yang pertama yang terkuat, ya. Ala kulli hal. Jadi kalau nemu orang batal, males dan lain-lain itu bukan karena syaitan tapi karena hawa nafsunya masing-masing.
Nah, karena sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Taib, Rawahul Bukhari dan Muslim, hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fadhal. Katanya yang setan kayak jin-jin itu melok ikut setan itu. Enggak, beda jenis. Bukan setan. Lah, beda. Katanya Hah? kunci masih kelihatan. Jin itu jenis daripada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan setan. Jin pun juga bisa kesetanan. Iya, makanya ada jin muslim, jin kafir. Jin pun bisa kesetanan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tolak ukur sama buat jin dan manusia. Makanya yang disuruh ibadah siapa? Minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang suka membisik-bisiki dalam diri manusia itu daripada jin dan manusia. Atau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beda jenis. Naam. Wallahu a'lam.